Akan tetapi kita tahu juga bahwa ada oknum-oknum tertentu yang sangat fanatik berlebihan, tidak senang dengan kehadiran Paus Fransiskus di Indonesia. Hal ini terlihat dalam komen-komen negatif di sosial media, bahkan ada yang membuat video yang menunjukkan penolakan terhadap kehadiran Paus Fransiskus di Indonesia. Misalnya Ustadz Alfian Tanjung. Terhadap apa yang dikatakan oleh Ustadz Alfian Tanjung, dan siapa saja yang punya pemikiran seperti Alfian Tanjung, saya mau mengatakan beberapa hal ini. Pertama, Saudara Ustadz Alfian Tanjung salah besar dalam menilai Paus Fransiskus dan Gereja Katolik atau agama Katolik. Perlu saya tegaskan bahwa Paus Fransiskus dan Gereja Katolik tidak mempunyai agenda kristenisasi. Ini harus dipahami dan disadari oleh seluruh umat beragama bahwa Paus Fransiskus, agama Katolik, tidak memiliki niat dan agenda kristenisasi. Jika ada yang selama ini salah menilai agama Katolik atau salah menilai Paus Fransiskus, maka mulai sekarang Anda harus merubah persepsi atau kecurigaan Anda itu. Kedua, ada 3 kata kunci yang menjadi tema besar dalam kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia. Yang pertama faith, iman. Yang kedua fraternity, persaudaraan. Dan yang ketiga compassion, bela rasa. Inilah yang mau dipromosikan oleh Paus Fransiskus. Paus Fransiskus bahkan kagum akan semboyan bangsa dan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang menjadi perekat dan pemersatu bangsa kita yang plural ini. Maka sekali lagi kami tegaskan, tidak ada misi kristenisasi seperti yang oknum-oknum tertentu pikirkan atau mencurigai. Bismil abi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Salam alechem bisem Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan mendengarkan satu pesan yang sangat menusuk hati, tembus ke jantung. Terkhusus ya untuk Ustadz yang terhormat, yaitu Alfian Tanjung, yang beberapa waktu yang lalu dari pernyataannya itu menyakiti ya umat Katolik yang ada di Indonesia, bahkan dunia, dengan menuduh Paus Fransiskus ya. Jadi sebenarnya kurang ajar ya itu. Menurut saya sih kurang ajar. Jadi seharusnya harus diajar lagi ini Ustadz Alfian. Ya, jadi harusnya teman sekalian bangga ya, kita dengan adanya toleransi, adanya penerimaan, pemerintah juga terbuka dengan kedatangan daripada Paus Fransiskus ya ke Indonesia. Tetapi sayang sekali ada orang-orang seperti Ustadz Alfian yang nyinyir dan juga menebarkan kebencian terhadap Paus Fransiskus. Oleh karenanya, seperti di awal tadi kita mendengarkan komentar dan tanggapan dari seorang Romo, dan nanti kita akan dengarkan juga surat terbuka yang disampaikan oleh umat Katolik kepada khususnya Alfian Tanjung. Oleh karenanya, mari kita menyimak langsung videonya berikut ini. Akun Gabriel Meli 6619. Ustadz Alfian Tanjung bergurulah pada Imam Besar Masjid Istiqlal dan Ibu Sinta Nuriyah. Untuk Saudara Alfian Tanjung, Katolik bahkan Paus tidak pernah menjual agama untuk mendapatkan jemaat. Katolik mewartakan teladan iman, persaudaraan, dan solidaritas yang merupakan nilai-nilai Injili dalam tindakan dan perbuatan. Ya. Lalu berikutnya,
Kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia pertama-tama adalah kunjungan kenegaraan sebagai pemimpin Vatikan yang membawa misi perdamaian, persaudaraan, dan solidaritas bagi dunia dan Indonesia. Di samping itu, sebagai pemimpin agama Katolik seluruh dunia, maka kehadiran Paus Fransiskus di Indonesia adalah mendorong dan menguatkan iman kami umat Katolik untuk terus menyebarkan misi perdamaian, persaudaraan, dan solidaritas antar sesama, terutama untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Supaya Saudara Alfian Tanjung sadari dan pahami, tokoh agama Katolik terutama Paus dan kami umat Katolik tidak pernah menjual agama kami untuk memurtadkan atau mengkristen dan mengkatolikkan orang lain. Kami tidak menjual ayat-ayat suci untuk menjelekkan agama atau orang lain demi mendapatkan pengikut atau anggota gereja Katolik. Bukan kebiasaan gereja Katolik, apalagi seorang paus, dalam hal ini Paus Fransiskus. Kami tidak pernah takut kehilangan anggota gereja dan juga tidak pernah bangga dengan sebagian orang yang menjawab panggilan Allah menjadi seorang Katolik. Kami juga tidak pernah sedih atau takut ruang-ruang gereja kosong karena kekurangan anggota gereja. Karena bagi kami menjadi anggota gereja, umat Katolik dan pengikut Kristus adalah panggilan dan anugerah Allah dan bukan karena semata kunjungan apostolik Paus Fransiskus. Oke, ya, ini keren sekali teman-teman ya. Lalu berikutnya, misi Paus Fransiskus dan kami umat Katolik dalam kunjungan apostolik Paus Fransiskus di Indonesia cuma satu, yaitu mencintai gereja dan Indonesia dalam semangat iman, persaudaraan, dan bela rasa atau solidaritas untuk perdamaian dan kebaikan bersama. Maka kalau Saudara Alfian Tanjung mengatakan kehadiran Paus Fransiskus di Indonesia adalah kristenisasi terselubung, itu menunjukkan saudara tidak percaya diri dengan keislaman saudara. Saudara hanya menjadikan Islam untuk melindungi kedangkalan beriman dan beragama Anda. Maka saya ajak Saudara Alfian Tanjung untuk berguru pada Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar, dan Ibu Bangsa Sinta Nuriyah, dan anak-anak Bapak Bangsa Gus Dur. Mereka menunjukkan kepada dunia Islam yang damai dan ramah, serta Indonesia yang cinta perdamaian, persaudaraan, serta solidaritas, dan bukannya pemarah dan provokasi ya. Lalu berikutnya, baik Imam Besar Masjid Istiqlal maupun Ibu Sinta dan keluarga Bapak Bangsa Gus Dur tidak sedikit pun luntur keislaman mereka dengan mengecup kening Paus Fransiskus dan bersalaman dengannya, melainkan mereka sedang menunjukkan kepada dunia Islam yang sejati dan sesungguhnya, yang ramah dan bukan pemarah, serta yang cinta damai dan bukan penakut terhadap perbedaan. Tidak dalam kata, namun dalam tindakan yang penuh iman dan cinta sebagai Islam sejati, baik Imam Besar Masjid Istiqlal maupun Ibu Sinta dan anak-anak Kiai Gus Dur sedang mewartakan kepada dunia dan juga kepada kami umat Katolik bahwa, ini harus diingat oleh Alfian Tanjung ya, mencium kening tangan Imam Besar dicium oleh Paus Fransiskus dan bersalaman dengannya tidak menodai keislaman mereka dan juga tidak menjadikan mereka sebagai umat Katolik. Demikian juga tidak menodai kekatolikan Paus Fransiskus, melainkan sebuah tindakan iman yang membahasakan persaudaraan dan solidaritas sejati. Maka daripada takut dengan kehadiran Paus Fransiskus dan mengumbar bahasa-bahasa provokatif, saya menganjurkan kepada Saudara Alfian Tanjung untuk berguru pada Imam Besar Masjid Istiqlal, Ibu Sinta, dan anak-anak Gus Dur agar kelak Ustaz Alfian Tanjung menjadi Islam yang ramah, cinta damai, persaudaraan, serta solidaritas dan bukan penakut dan provokatif. Ya.
Bagian terakhir, seorang agamawan sejati adalah yang sudah selesai dengan keimanan dan ajaran-ajaran agamanya sendiri dan tidak pernah lagi takut dengan agama lain serta tidak menjadikan agama untuk menakut-nakuti orang lain. Sampit 7 September 2024, Tuan Kopong MSF. Wow, nah itu dia teman-temannya, bagaimana tadi kita sudah mendengarkan bersama sebuah pesan yang disampaikan kepada seorang Ustadz Alfian Tanjung ya, dan semoga saja ya pesan ini didengarkan oleh beliau, dan tentunya juga pada kesempatan ini saya menghimbau atau memohon kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini, di mana ada pesan untuk seorang Ustadz Alfian Tanjung, silakan share sebanyak-banyaknya di berbagai sosial media agar supaya ya Ustadz Alfian Tanjung ini boleh mendengarkan bagaimana isi pesan yang disampaikan oleh saudara kita dari Sampit, yaitu Tuan Kopong MSF, teruntuk seorang Ustadz Alfian Tanjung.